الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا الله وصحبه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات ويرفع به الدرجات ويغفر به الزلات. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير حسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menambah mizan hasanah kebaikan kita semua. Surah Az-Zalzalah اليوم بإذن الله تعالى نعيش معها. Surat Az-Zalzalah pada hari ini insyaallah dengan izin Allah kita akan bersamanya. اختلف العلماء فيها هل هي مدنية أم مكية، والصحيح أنها مكية لأن حديثها عن يوم القيامة بهذه الطريقة طريقة السور المكية. Telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah surat Az-Zalzalah ini surat yang diturunkan di Mekah atau diturunkan di Madinah. Tetapi yang kuat pendapatnya adalah bahwa surat ini diturunkan di Mekah atau Makkiyah, karena dari cara penyampaian ayatnya itu sama seperti surat-surat yang diturunkan di Mekah yang lainnya. التي تتحدث عن يوم القيامة في السور التي في جزء عامة. Yang selalu surat-surat yang diturunkan di Mekah itu kan selalu berbicara tentang hari kiamat. الآن إذا أردنا أن نفهم الآيات الأول. Sekarang jika kita ingin memahami ayat yang pertama, انظروا إلى الآية الرابعة. Maka lihatlah dulu kepada ayat yang keempat. يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت وأخرجت وقالت. Ya. Yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha. متى إذا زلزلت وأخرجت yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha, saya artikan pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Pada hari itu kapan? Baru ayat 1. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat. Dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Idzan al-ayatul rabi'ah hiya jawab asy-syart, jawab idza. Jadi ayat yang keempat itu adalah jawab daripada syarat, yaitu jawab daripada syarat idza, jika. Al-an linabda' bitafsir al-ayat al-ula. Baik, sekarang kita mulai kepada penafsiran ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha idza ittarabat wa taharrakat al-ardu bishiddah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha artinya jika bumi diguncangkan, digerakkan dengan sangat kuat. Taharrakat bishiddah fakassarat kull ma fawqaha. Berguncang dengan sangat keras, sangat kuat sehingga hancurlah segala apa yang ada di atasnya. وهذا عند النفخة الأولى. Dan ini terjadi ketika nafkhah yang pertama, tiupan trompet yang pertama. والآية الثانية عند النفخة الثانية. Dan ayat yang kedua ketika tiupan sangkakala yang kedua. فمعنى الآية الأولى, maka ayat yang pertama, لا يوجد شيء فوق الأرض إلا ويهدم. Tidak ada sesuatu apapun di bumi ini kecuali semuanya akan dihancurkan. Hadhil jibalul 'azimah satunsaf. Gunung yang sangat besar itu dihancurkan. Hadhil mabanil kabira satuhdam. Gedung-gedung yang besar akan dirobohkan. Hadhil ard allati na'ishu 'alayha satatakassaru jami'an. Bumi yang kita hidup di atasnya ini akan berpatahan semuanya. Hadza yaumun mufzi'.
Ini hari kiamat ini adalah hari yang sangat mengejutkan. Allah subhanahu wa ta'ala yuhadziruna al-an. Allah subhanahu wa ta'ala ini memberitahu kita, memperingatkan kita dari sekarang. Yaqulu ista'iddu li hadzal yawm. Allah berkata, persiapkanlah diri kamu mulai hari ini. Fa innahu yawmun mukhifun jiddan. Karena hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan. Walidzalik, oleh karena itu, unzur ila al-ayah. Lihatlah kepada ayat Zulzilat wa lam yakul zalzalallah. Kalimatnya itu zulzilat, diguncangkan, bukan Allah mengguncangkan. Li'annahu ma'lum anna alladhi yamliku zalzalat al-ardi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah diketahui bahwasanya memang yang mengguncangkannya itu pasti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zulzilatil ard, al-ard, al-alif wal-lam, kullul ardi satuzalzal. La yujad makan ala hadhihi al-ard la yuzalzal. Zulzilatil ard, al-ardu, bumi itu ada alif lamnya. Itu artinya semua, seluruh bumi. Maka semua bumi tidak ada yang tidak dihancurkan. لا يوجد مكان آمن في هذا الكون على هذه الأرض. Tidak ada tempat yang selamat, yang aman pada kejadian ini. إذا قال القرآن زلزلت زلزالها. Jika Al-Quran mengatakan zulzilat, زلزال، zilzal, gempa. هذا يسمى في اللغة العربية المصدر. Zilzal itu zilzal, ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Idza jaa huna fajaa litta'kid. Jika datang masdar itu di belakangnya, maka itu sebagai penguatan. Yani zulzilat zilzalan hadza syai'un akid lan yukhlafa. Yaitu diguncangnya ini, guncangannya ini berarti sangat pasti. Ya, لماذا قال زلزالها ها؟ لماذا يقول زلزالها؟ Lalu kenapa Allah mengatakan ada hanya zilzalaha? الهاء هنا ها تريد أن تقول لك الزلزال المعروف عنها الزلزال القوي الشديد. Zilzalaha di sini, hadis ini artinya adalah guncangannya, maksudnya guncangan yang sudah diketahui oleh kita semua secara pasti bahwasanya guncangannya itu sangat kuat. Idza kalimat ja'at ha. Oleh karena itulah datang kata ha setelah zilzal. Hadza zilzalul ma'hud minha zilzalun syadidul qawi. Guncangan ini sudah diketahui, sudah ma'ruf ya, bahwasanya guncangannya itu sangat kuat. Mata hadza? Kapan ini? Mata hadhihi zalzalah? Kapan guncangan ini terjadi? 'Inda an-nafqatil ula fi as-sur. Ketika sangkakala pertama itu ditiupkan. Sayamutu kullu nas. Akan mati semua manusia. Thumma? Lalu akhrajatil ardu athqalaha. Thumma yunfakhu fi as-sur nafqatun ukhra. Lalu bumi mengeluarkan isinya, mengeluarkan beban-bebannya. Yunfakhu fi as-sur nafqatun ukhra. Lalu ditiup lagi sangkakala itu di tiupan berikutnya. Fatukhrijul ardu kullama fi batniha. Maka keluarlah itu bumi dengan segala isi dalam perutnya. Satukhrijun nas. Yang keluar itu manusia. Satukhrijul kunuz. Akan keluar barang-barang tambang. Kullama fi batinil ard min al-ashya' petrol, al-fidda, al-zahab, kull shay sayakhruj faqat. Semua yang ada dalam isi perut bumi itu akan keluar. Minyak dan semuanya akan keluar. Akhrajatil ardu al-thiqal alladhi fi dakhiliha. Bumi akan mengeluarkan segala isi yang ada di dalam perutnya. Ayu ardin satukhrij? Di bumi mana?
dia akan keluar? الألف واللام هنا يقولون كل الأرض ستخرج. Alif lam di kata al-ardu itu mengatakan bahwasanya berarti di semua tempat, di semua bumi, benda-benda isi perut bumi itu akan keluar. أثقالها الإنسان الذي في بطنها الكنوز وهذه الأشياء. Ya asqalaha beban berat ya isinya gitu. Akan keluar semua manusia dan barang-barang tambang. الذي فوق يسمى ثقل عليها. Yang ada di atas ini disebut, kenapa disebut dengan asqal? Asqal itu kan artinya berat. Kenapa membuat berat? ثقل عليها، ثقل فوقها. الذي فوق، أما الذي في البطن ثقل لها. Ya. Yang di atas itu thiqal alaiha, buat beban bagi yang di bawahnya kan. مختلف. الذي تحت مختلف عن الذي فوق. Akan membuat beban, kita ini buat beban gitu bagi yang di bawah kita. Terus yang di dalam bumi itu dia juga thiqal, dia juga jadi beban, tetapi bukan alaiha. Dia thiqal laha, menjadi beban untuk bumi. لأن حينما قال زلزلت الأرض زلزالها أي كل ما فوق هدم، ثم قال أثقالها كل ما في باطنها خرج. Ya, karena ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka semua yang ada di atas itu akan dihancurkan. Ketika Allah mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala bebannya, maka semua yang ada di dalam isi perut bumi itu dikeluarkannya. الناس سيخرجون من القبور. Manusia akan keluar dari dalam kubur. لكن سيخرجون فزعين. Tapi mereka akan keluar dengan sangat terkejut. فتجد إنسانا يخرج من قبر يمشي هكذا. Maka kamu akan menemukan manusia itu keluar dari kuburnya. وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا لا يعرفون أين يسيرون. Ya, yang satu berjalan kemari, yang satu lari ke sana gitu. Tidak tentu arah. كأنك أيقظت إنسانا فأفزعته. Seolah-olah kamu membuat terkejut manusia itu, ya lalu dia terkaget. هو خاف فقام لا يفعل شيء. أين أذهب؟ هكذا. Ketika kamu membuat kaget manusia, kan dia terbangun lalu kaget apa yang terjadi. الإنسان يرى هذا الفزع وهذه الهزة للأرض وهذه الأثقال تخرج فيقول ما الذي جرى لهذه الأرض. Manusia ketika itu kan melihat ya semua yang keluar tadi, segala benda jadi keluar, terus melihat orang-orang pada terkejut, lalu mereka akan mengatakan, apa ini yang terjadi? وقال الإنسان ما لها ما بهذه الأرض ما الذي جرى لها ما الذي حدث. يتعجب. وقال الإنسان ما لها, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi atasnya? الألف واللام هنا تفيد العموم والاستغراق. يعني كل إنسان مؤمن وكافر سيتعجب. Alif lam di kata al-insan itu, wa qala al-insanu itu berfungsi untuk mengumumkan. Maksudnya itu berlaku untuk semua manusia. Pasti akan bertanya seperti itu, apa yang terjadi ini? Al-mu'min yata'ajjab ma'a annahu ya'lamu anna dhalika sayahdus. Orang mukmin itu bisa terkejut padahal dia sudah tahu bahwa ini kejadian ini pasti akan terjadi. Li'annahu kana yusaddiqu biyaumil qiyamah. Karena kan sebenarnya orang mukmin ini membenarkan, sudah meyakini adanya hari kiamat kan? Falimadha yata'ajjab min syai'in ya'lamu? Lalu kenapa kok bisa dia itu kaget, dia terkejut dengan sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu? Huwa ra'a fid dunya az-zalazil. Dia pernah melihat di dunia itu gempa. Wal barakin. Al-barakin khurujun nar. Dan keluarnya gunung Merapi, ya keluar magma
itu pernah manusia lihat. والأعاصير خروج النار من الأشجار وغيرها. Asir. إعصار يقولون إعصار يعني خروج النار. طيب لا بأس. طيب. رأى خروج النار من الجبال ومن الأرض ومن عند الشجر Keluar itu magma, ya keluar letusan gunung Merapi, keluar bencana alam itu. ورأى الأرض تتزلزل. Dan manusia pernah melihat bumi ini gempa. كل الذي رآه في الدنيا لا يشبه ما سيراه في هذا اليوم لذا يتعجب. Semua yang pernah manusia lihat di dunia ini, ya, akan dia lihat pada hari kiamat itu. Lalu kenapa dia itu menjadi terkejut? ما أطول زلزال في الدنيا؟ Seberapa besar kuatnya gempa di dunia? يجلس كم دقيقة؟ Taruhlah dalam masa 1 menit دقيقتين atau 2 menit. 3 menit 4 menit. هذا زلزال ضعيف جدا جدا بجوار يوم القيامة. Ini gempa sangat lemah sekali, sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan gempa yang akan terjadi pada hari kiamat. إذا جاء الزلزال ماذا يحدث هنا في الدنيا؟ Jika terjadi gempa, apa yang terjadi sekarang di dunia? بعض البيوت تهدم. Sebagian rumah itu hancur. بعض الأشياء العظيمة الكبيرة تكسر. Sebagian gedung-gedung yang besar yang tinggi itu patah. أما زلزال يوم القيامة كل شيء في الدنيا سيكسر. Adapun guncangan di hari kiamat nanti itu bukan sebagian, semua gedung, semua yang besar-besar itu semua akan hancur. ولذلك المؤمن سيتعجب. Oleh karena itu orang beriman pun pasti akan kaget. لأن ما في رأسه عن الزلزلة ليس مثل ما يراه الآن. ما يراه الآن مفزع جدا. Karena di kepala mereka, ya, nanti gempa di hari kiamat itu tidak seperti itu gitu. Tetapi ketika mereka melihat bahwasannya guncangan di hari kiamat itu seperti itu, betul-betul membuat mereka terkejut. إذا قلنا لكم هناك زلزال في منطقة كذا. Jika kita mengatakan kepada kamu itu di sana ada gempa di provinsi ini, ما الذي سيأتي في رأسك؟ apa yang kamu bayangkan di kepala kamu? ستقول هدمت بعض البيوت مات بعض الناس هكذا. Kamu pasti berkata meninggal sebahagian, ya, sejumlah orang, terus hancur gedung-gedung, ya, sebahagian gedung-gedung. لكن هنا Tetapi di هذا sini مختلف. ini gempanya berbeda. لن تجد مكانا في الأرض سالما. Kamu tidak akan mendapati di bumi ini, di atas muka bumi ini ada yang selamat. ولذلك المؤمن يتعجب يقول كيف هذا؟ Oleh karena itu orang mukmin itu terkejut-kejut. Ya, kenapa? Apa yang terjadi? وأما الكافر. Dan adapun orang kafir, لأن الألف واللام تشمل هنا المؤمن والكافر. ya, adapun orang kafir di sini maka mencakup semua orang kafir. مثل كل المؤمنين كل الكفار في كلمة الإنسان كل إنسان سواء كان كافرا أم مؤمنا. Ya, apakah itu orang mukmin ataupun orang kafir, ya semuanya masuk di makna kata al-insan ini, manusia. هنا الكافر ماذا؟ لماذا يتعجب؟ Lalu orang kafir kan kaget juga tuh, terkejut. Kenapa dia terkejut? كان يقول في الدنيا ليس هناك بعث ليس هناك حساب ليس هناك يوم قيامة ها هو يرى كل شيء. Karena dia beranggapan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari hisab. Ya. ها هو يرى كل شيء أمام عينه بعثا وحسابا. Maka sekarang dia melihat tuh pada hari itu segala sesuatu yang dia ingkari tadi. Ya. السورة تريد أن تثبت البعث. Surat ini ingin mengatakan, isbat, ingin memastikan adanya hari kebangkitan itu. لذلك نحن نقول هذه السورة مثل السور المكية. Oleh karena itu kita mengatakan surat Az-Zalzalah ini adalah surat Makkiyah. لأنها تتكلم عن البعث. Karena memang surat Az-Zalzalah ini berbicara tentang ba'ats, tentang hari kebangkitan, hari
perhitungan فقط لا تتحدث عن شيء آخر. saja tanpa berbicara tentang yang lainnya. الكافر سيتعجب لأنه صدم كان كافرا مكذبا ها هو الآن يرى فماذا سيفعل. Orang-orang kafir itu terkejut karena dulu dia mengingkari, sekarang dia melihat apa yang dia ingkarin itu. في هذا اليوم maka pada hari ini, يوم القيامة pada hari kiamat ini الذي يحدث فيه هذه الأشياء الثلاثة yang terjadi 3 perkara tadi, زلزلة الأرض وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها في هذا اليوم الذي يحدث فيه كل هذا. ya 3 perkara yang terjadi tadi, jika bumi diguncangkan, jika bumi mengeluarkan segala isinya dan manusia berkata apa yang terjadi, ini semua terjadi pada hari kiamat. تخبر الناس الأرض بهذه الأخبار. Maka akan mengabarkan, bumi itu akan mengabarkan kepada manusia kabarnya. كيف أخبرت الناس؟ Apa yang dikabarkan kepada manusia? اختلف المفسرون هنا. Para ulama mufassir berbeda pendapat di sini. قالوا تخبرهم بما يرون. هم يرون الآن أنها تخرج وأنها تفعل فهذا إخبار منها. Yang pertama, yang menurut pendapat sebagian, yang dikabarkan itu adalah itu tadi, perkara-perkara yang terjadi tadi, yang 3 tadi itulah yang dikabarkan oleh bumi. أو أن الله يعطي الأرض القدرة أن تحدث الناس تخبرهم هذا الذي أفعله الآن لأن الله أمرني بهذا. Atau bumi itu mengabarkan bahwasanya yang terjadi ini adalah Allah yang telah memerintahkan kepada bumi untuk melakukannya. وهذه دلالة على قدرة الله تعالى. Dan ini menjadi dalil atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. لذلك أنت ستجد هنا أخبارها زلزالها الهاء. Oleh karena itu kamu akan menemukan huruf H di surat ini, ya, malaha, akhbaraha, auhalaha. الأخبار القوية الشديدة المخيفة. Kabarnya itu sangat kuat, sangat mengejutkan, sangat menakutkan. لماذا تحدث الأرض بهذا؟ Kenapa bumi mengabarkan berita ini? تأتي الآية التي بعدها تبين بالباء التي تدل على السبب. Datang di ayat yang berikutnya, ayat ke-5 di huruf ba yang menunjukkan kepada sebab. هذه تسمى باء السببية. Ini disebut dengan ba sababiyah. يعني الأرض تحدث لأن الله أمرها أن تحدث. Itu bumi mengabarkan karena Allah yang telah memerintahkan bumi untuk mengabarkan. Allah أوحى لها ألهمها. Allah mengkabarkan kepada bumi, maksudnya Allah mengilhamkan kepada bumi. ألهمها أن تفعل هذا كله. Allah mengilhamkan kepada bumi untuk melakukan ini semua. أو أن الأرض غضبت من معاصي البشر فالله أمرها أن تفعل هذا. Atau bumi marah kepada perilaku manusia, lalu Allah memerintahkan bumi untuk melakukan guncangan tadi. وهذا معنى عجيب. Dan ini suatu yang sangat mengagumkan. المكان الذي نعصي الله عليه في الأرض تغضب. Tempat bumi yang kita itu buat maksiat di atasnya, itu tempat itu marah. رجل يطيع هنا. Ini ada seorang yang taat di sini. يصلي ويسجد. Dia sholat di situ, dia sujud di situ. الأرض تفرح. Itu tempat dia sujud tuh, bumi di tempat dia sujud itu senang, bahagia. رجل يزني ويسرق في مكان على الأرض. Laki-laki yang berzina di suatu tempat di atas bumi. أو يفعل معصية. Atau melakukan maksiat. الأرض تغضب. Bumi akan marah. الأرض تتمنى أن تفتح. Bumi itu berharap akan membuka mulutnya, هذا العاصي. lalu memakan itu pelaku maksiat. غيرة على الله تعالى. Karena dia sangat cemburu kepada Allah Ta'ala. فيقول المفسرون. Maka para mufassir mengatakan, Allah يعلم أن الأرض غاضبة. Allah mengetahui bahwasanya bumi itu marah بسبب معصية الناس وكفرهم. karena sebab maksiat manusia dan kekufurannya. فأذن لها أن تفعل كل هذا. Maka Allah mengizinkan bumi untuk melakukan ini semua. لماذا قال ربك ولم يقل الله؟ Kenapa
Surat ini mengatakan bi anna rabbaka, bukan mengatakan bi annallaha. كلمة رب Kata Rabb يعني الخالق, yaitu الخالق, pencipta, المربي, yang merawat, المصلح, yang memperbaiki, المتصرف في شؤونك, yang mengurusi urusan-urusannya, الذي يدبر لك أمورك, yang menyelesaikan segala urusan kamu. فأنت بحاجة إليه. Maka engkau butuh kepada Allah. هذا الرب العظيم Rabbul Azim ini الناس يعصونه tetapi manusia maksiat kepadanya. ثم قال تعالى Kemudian Allah berfirman, يومئذ يصدر الناس أشتاتا. pada hari ini barulah manusia itu percaya. Ashtata. في يوم القيامة, pada hari kiamat, يوم أن يخرج الناس من القبور, adalah hari manusia itu keluar dari kubur. يوم أن يحدث ما ذكر في الآيات الخمس, hari pada hari terjadi di ayat yang kelima. يعني لا في كل الآيات الخمس. Maaf, di semua kejadian yang ada di 5 ayat sebelumnya. الزلزلة وإخراج الناس من الأرض وقول الإنسان ما الذي جرى وإخبار الأرض بما فيها، كل ذلك في هذا الوقت سينصرف الناس. Dimulai dari tadi, kejadian-kejadian tadi ya, diguncang bumi itu, lalu bumi mengeluarkan isinya dan manusia berkata apa yang terjadi, dan bumi memberikan kabarnya bahwasanya Allah lah yang mewahyukan, mengilhamkan kepadanya. Maka pada hari ini adalah hari di mana manusia itu yasdurun nas, yansarifun nas liyaraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan pergi melihat kepada amal-amal mereka. Ma ma'na yasdur? Apa makna yasdur? Yansarif. Yansarif, berlalu. Kanu mujtami'in fi makan. Tadinya mereka berkumpul di satu tempat. Yaum al-hashri. Pada hari berkumpul. Thumma. Lalu. Sayaraw a'malahum. Mereka akan melihat amal mereka. Jazaa al-amal. Mereka melihat pembalasan amal mereka. Hadza sayadhhabu yaminan li'annahu min ahli al-jannah. Wa hadza sayadhhabu yasaran li'annahu min ahli an-nar. Ini yang sebagian pergi ke kanan karena dia adalah ashabul yamin. Ya, ashabul yamin apa? Golongan kanan. Yang ini sebagian pergi ke kiri karena dia adalah ashabu shimal, itu golongan kiri. Dari mana itu? Min kalimat ashtatan. Dari kalimat ashtatan. Yani mutafarriqin. Ashtatan itu artinya terpisah-pisah. La yasiru fi makanin wahid. Mereka tidak pergi ke satu tempat. Humul an sayaraw jazaa al-amal. Ini sekarang mereka sedang akan melihat balasan daripada perbuatan mereka. Kullu ma 'amilahu al-insan fi hayatihi sayara. Semua yang dulu pernah dilakukan oleh manusia di dunia, pada hari itu mereka akan melihat. Yara jazaahu. Melihat apa balasannya. Yara 'uqubatahu. Melihat apa hukumannya. Yara al-jannata allati kanat jazaa. Melihat surga apa nanti yang diberikan sebagai pembalasan. Melihat neraka apa nanti yang akan diberikan kepada dia. Jadi manusia pada hari ini itu memang berbeda-beda. Yang ini pergi ke sana, ini pergi ke sini. Oleh karena itu Allah mengatakan ashtatan, yaitu bercerai-cerai. Limadha tafarraqu fil akhirah? Kenapa mereka itu bercerai-cerai, berpisah-pisah perginya di hari akhirat? Kanu mutafarriqina fid dunya, kana hadha ta'i'an wa kana hadha 'asiyan. Karena memang mereka waktu di dunia juga berbeda-beda. Ada yang taat, ada yang maksiat. Sayarawul a'mal. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan mereka. Yaraw jazaa al-a'mal. Mereka akan melihat balasan daripada perbuatan. Yaraw yani yahsulu 'ala jazaa'i al-a'mal. Mereka akan melihat hasil daripada perbuatan mereka. Lidzalika fassala. Oleh karena itulah maka manusia itu faqala faman.
ومن فصل في الآيات. Oleh karena itu ayat itu mentafsil, ya, mendetail, membagi dua. يعني ممكن هذه الآيات تنتهي هنا. Ya, ini mungkin ayat ini berakhir di sini sampai ayat ke-6 ini. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم خلاص انتهى كل واحد سيرى جزاء العمل. Ya, sebenarnya surat ini sudah berakhir di ayat ke-6. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum itu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal balasan perbuatan mereka. Itu sudah selesai suratnya. لكن لماذا تأتي الآيتان؟ Tapi kenapa datang lagi tuh dua ayat berikutnya? لأن الله تعالى يريد أن يذنب في الآيات، يفصل لك الآيات، يشرح لك أكثر الآيات حتى تعي المشي. Karena Allah menginginkan lagi mendetailkan ayat lagi. Allah ingin menjelaskan ayat di atas lagi. Allah ingin supaya kita itu lebih jelas lagi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كل إنسان سيعمل في الدنيا مثل الرملة أو النملة من الخير سيكافأ عليه. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka manusia kalau berbuat apapun di dunia ini, berbuat kebaikan sebesar zarah. مثل النملة الرملة الشيء الصغير. Namlah seperti ini, seperti semut atau seperti debu. Debu itu yang ambil satunya gitu. Sebiji debu itu gimana? سيجازى عليه الإنسان. Semua yang dilakukan manusia sebesar itu, sebesar debu pun akan dibalas. إذا فعلت خيرا ولو صغيرا ستراه يوم القيامة. Kalau kamu melakukan sesuatu walaupun sangat sedikit, maka kamu akan melihat balasannya di hari إذا kiamat. كانت وزن ذرة ستجد ثوابها. Jika kamu melakukan kebaikan sebesar zarrah, sekecil debu, kamu akan mendapatkan balasannya. الذرة أصغر شيء يعرفه العربي. Zarrah itu sesuatu yang paling kecil yang orang Arab itu tahu. والآن يقولون في العلم الحديث الذرة. Sekarang mereka mengatakan dalam ilmu hadis az-zarrah. العلم الحديث الآن علماء المحدثون الآن. Maksudnya ilmu hadis, ilmu yang sekarang. Hadis itu memang artinya sekarang, ilmu-ilmu kontemporer. يقولون الذرة هذا شيء صغير لا يرى. Ternyata zarrah itu artinya adalah sesuatu yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh manusia, atom lah ya. لابد أن يرى بالميكروسكوب أو كذا. Yang harus dilihat oleh manusia dengan mikroskop, ya, jadi sangat kecil, tidak bisa. إذن الله سبحانه وتعالى يقول أي شيء ستفعله في دنياك ولو كان صغيرا جدا ستأخذ ثوابه. Oleh karena itu Allah mengatakan, kalau kamu melakukan kebaikan apapun, walaupun itu hanya sekecil zarrah, sekecil debu, kalau sekarang sekecil atom jadinya, karena itu yang paling kecil gitu. Kalau dulu zarrah itu sekecil debu, sebiji debu itu yang paling kecil gitu. Maka kamu akan mendapatkan balasannya. الذي يفعل الشيء الصغير سيكافأ عليه فالذي سيفعل الشيء الكبير سيكافأ عليه. Yang berbuat kebaikan yang sangat kecil saja itu akan mendapatkan balasannya. Apalagi yang berbuat kebaikan yang besar, dia akan mendapatkan balasannya yang lebih lagi. لكن بلاغة القرآن هنا Tetapi sastrawinya Al-Quran di sini, تذكر لك الشيء الصغير dia menyebutkan kepada kamu sesuatu yang kecil, لأنك ستفهم أن الشيء الكبير ستكافأ عليه أيضا. karena kamu pasti memahami kalau kamu melakukan perbuatan baik yang lebih besar lagi, maka pasti akan mendapatkan balasannya. وهذا مثل قول الله تعالى فلا تقل لهما أف. Ini sama persis seperti firman Allah, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah. هل يجوز لرجل أن يضرب والديه؟ Lalu apakah boleh seorang itu memukul kedua orang tuanya? لا يجوز. Tetap tidak boleh juga. لماذا؟ Kenapa? لأن الله إذا قال له لا تقل لهم كلمة مؤلمة فكيف سيجيز له أن يضربهما؟ Karena kalau Allah sudah mengatakan kepada kamu, jangan kamu mengatakan perkataan yang menyakitkan kepada kedua orang tua, apalagi melakukan perbuatan memukul gitu yang menyakitkan, ya tentu lebih tidak boleh lagi gitu.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل من يعمل وزن نملة أو رملة من الشر سيعاقب عليه إلا wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan sebesar zarrah, sebesar debu tadi, sebesar semut atau sebesar atom, artikanlah apa yang paling kecil sekarang itu, maka dia akan melihat, يعني سيعاقب عليه, maka dia akan diazab atasnya. هل كل الناس سيعاقبون؟ Apakah semua manusia ini akan diazab, akan dihukum? من مات تائبا من الذنب كمن لا ذنب له. Tetapi barang siapa yang mati dan dia bertaubat seolah seperti dia tidak melakukan dosa, من tidak ada dosa. جاءته شفاعة النبي أو الملائكة يوم القيامة فلا ذنب له. Barang siapa yang mendapatkan syafaat mana? النبي. Syafaat Nabi SAW, maka dia itu nanti tidak ada dosanya. ومن لم يتب في الدنيا من المؤمنين فهو في إذن الله تعالى إن شاء عذب وإن شاء غفر. Dan barang siapa daripada orang mukmin, ya, daripada orang mukmin tapi orang beriman yang di dunia dia melakukan dosa, ya. Nah, ini yang ketiga nih. Dia melakukan dosa, tetapi ini tergantung keputusan Allah, tergantung maunya Allah. Kalau Allah mau, Allah mengazabnya. Kalau Allah mau, Allah mengampuninya. هنا نتكلم عن بعض الفوائد ونلخص السورة الكريمة. Nah, di sini kita sekarang akan membicarakan beberapa faidah dan akan kita ringkas dari pagi. أولا, yang pertama, هذه السورة الكريمة تريد أن تثبت البعث والحساب. Surat ini ingin berbicara, تريد أن تقول هناك بعث وحساب. Surat ini berbicara tentang bahwasanya di sana nanti ada ba'sun, ada hari kebangkitan, dan ada hari penghisaban, hari perhitungan. هذه السورة الكريمة تريد أن تقول لك يوم القيامة يوم مفزع شديد. Surat ini ingin mengatakan kepada kamu bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengejutkan. السورة تقول لك يا ابن آدم أنت مشغول بالدنيا تبني 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 وهي ستهدم. Surat ini mengatakan kepada kamu, wahai anak Adam, kamu di dunia ini selalu membangun. Ingatlah, itu semua akan hancur. لا بد أن تبني للآخرة. Ingatlah, kamu harus juga membangun akhirat kamu. لأنك ما تفعله ستجده يوم القيامة. Karena apa yang kamu buat, maka itu nanti yang akan kamu dapat di hari kiamat. الناس سيخرجون من القبور متفرقين لأنهم في الدنيا كانوا متفرقين. Manusia akan keluar dari kubur itu berbeda-beda kondisinya, karena memang mereka di dunia juga berbeda-beda perbuatannya. اصبر على بلاء الدنيا لأنك ستحاسب يوم القيامة. Bersabarlah atas bala yang diterima di dunia ini, karena itu nanti akan mendapatkan balasannya di akhirat. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان صغيرا. Jangan kamu menganggap remeh, menganggap kecil kebaikan yang sekecil apapun, karena itu nanti akan mendapatkan balasannya juga dari Allah. يقول هذا صندوق النفقة. Ya, kamu mengatakan ini ada kotak. صندوق النفقة. Ya, ini ada kotak infak ini. مثل هذا الذي في المسجد مثلا. Kotak infak yang ada di masjid. وأنت ليس معك المال. Dan kamu tidak ada harta. وليس معك المال. Dan kamu tidak ada harta. لكن في جيبك 2000 أو 1000 روبية. Tapi di kantong kamu cuma ada 2000 أو 500,000 atau 5000 أو 100 atau 100. ماذا استفعل؟ Apa yang kamu lakukan? تقول هذا قليل. Kamu mengatakan ini sedikit. لا هذا ليس قليلا. Tidak, itu enggak sedikit loh. هذا ستراه يوم القيامة. Itu akan kamu lihat nanti di hari kiamat. تعطي الفقير شيئا صغيرا. Kamu memberikan orang fakir sesuatu yang sangat kecil. لأنه ليس معك. Karena ليس معك شيء كبير تعطيه. Ya, karena menurut kamu itu memang bukan sesuatu yang besar. لا تقل هذا شيء صغير كيف أتصدق به.
Jangan kamu katakan ini suatu yang kecil, gimana aku bersedekah dengan sangat sepele. walau kana asy-syai'u saghiran a'tihi lillah. Tidak. Bahkan walau sesuatu yang sangat kecil pun kamu berikanlah. Lianna Allah Ta'ala sayunammihi biyadihi al-karimah. Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkannya dengan tangannya sendiri nanti di hari kiamat. Ummuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha tatasaddaqu bitamrah li'annahu la yujad fil baiti syai'. Ya, ibunda kita Aisyah itu selalu bersedekah dengan kurma gitu. Sebiji kurma. Tanzur fil bait laysa 'indaha syai'. Kenapa selalu dengan sebiji kurma? Karena memang di rumah Nabi itu kan nggak ada apa-apa. Thumma tajidu tamra wahidah. Jadi kalau Aisyah dapat ada di rumahnya itu kurma sebiji, fatukhrijuha, itu yang dia kasih ke orang miskin gitu ya. Wa taqul hadha mithqala dzarra yaum al-qiyamah sanarahu. Nah, maka ini kamu akan melihat benda-benda seperti ini nanti pada hari kiamat balasannya. Kanat ummuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tamsikul mal fatada'u alaihi al-barfum. Dia tuh kalau mau bersedekah, dia pegang lalu dia taruh benda itu ya parfum. Tadha 'ala al-mal al-barfum huna wa huna, thumma tatasaddaq. Ya, kalau dia mau bersedekah sesuatu gitu, dia taruh sesuatu benda itu di parfum, diparfumin. Taruh dia sedekah. Fayaquluna limadha? Lalu an-nas yaqul limadha taf'alina hadha? Orang-orang bertanya kan, kenapa Bunda Aisyah itu selalu melakukan itu, selalu kasih parfum gitu. Taqul ana la u'tihi lil faqir innama u'tihi lillah. Allah. Aisyah menjawab, aku bukan sedang memberi kepada orang fakir, aku sedang memberi kepada Allah Ta'ala. فالله سبحانه وتعالى يأخذه بيده فينميه يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambilnya dan lalu akan menanamnya dan menumbuhkannya dengan tangannya nanti di hari. إذا استطعت Maka jika kamu mampu أن تتصدق ولو بالشيء القليل فافعل. Kalau kamu bersedekah dengan benda sekecil apapun, maka lakukanlah. إذا استطعت أن تصلي كل يوم ما تستطيع من السنن فافعل. Jika kamu mampu melakukan solat sunnah apapun itu, maka lakukanlah. الذكر Zikir juga. ليس شرطا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة 100 مرة ليس. Nggak ada itu syarat bahwasanya kamu zikir harus ribuan, nggak ada. ولو قلت مرة واحدة ستجدها يوم القيامة. Kalau kamu zikir satu kali pun, kamu akan melihatnya nanti di hari kiamat nanti. لذلك ينبغي أن نخاف. Oleh karena itu, kita seharusnya takut. ما نفعله من شر ولو كان صغيرا سنراه يوم القيامة إن لم نتب منه في الدنيا. Kita takut kalau kita mati dan kita melakukan satu perbuatan dosa, ya, walaupun perbuatan dosa itu kecil, kita nanti akan melihatnya pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala yudzakkiruna fi hadzal juz' al-akhir min al-Qur'an al-'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di bagian akhir dari surat yang mulia tentang hari kiamat. Li'annahu khitamul Qur'an fasayakunu khitamud dunya. Karena ma khitamul Qur'an. Al-juz' al-akhir juz' amma huwa khitamul Qur'an. Karena juz' amma ini adalah khitamul Qur'an, penutup Al-Qur'an. Lidzalika jaa al-hadits 'an yaumil akhir wa huwa khitam dunya. Oleh karena itu, surat-surat di juz' amma ini banyak bercerita tentang hari akhir, banyak bercerita tentang hari kiamat. Kenapa? Karena dia adalah khitamul Qur'an. Nas'al Allah Subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidna 'ilman.